Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Haribastian selaku Digital Marketing Spesialis dan Business Coach yang telah melatih 30.000 lebih UMKM, wirausaha muda, pariwisata, desa wisata, ekonomi kreatif, dan berbagai macam jenis pebisnis baik dari swasta, desa, dan pemerintahan. Alhamdulillah saya sudah dipercayakan oleh banyak instansi dari kementerian, provinsi, dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar tentang bisnis ya, digital marketing, keuangan, dan juga strategi-strategi membangun pariwisata dan desa wisata, boleh subscribe channel ini ya, agar nantinya teman-teman bisa upgrade berbagai macam ilmu seputar bisnis. Nah, baik, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan memberikan pembahasan menarik seputar buat teman-teman yang punya konsep wisata dengan berbentuk pulau ya. Jadi sesuai judulnya, strategi pengembangan bisnis untuk konsep pulau wisata. Nah, baik, akan kita bahas secara rinci satu persatu bagaimana strateginya. Nah, yang pertama itu adalah teman-teman harus melakukan analisa dulu, analisis dan penonjolan daya tarik utama pulau ya. Setiap pulau teman-teman pasti memiliki daya tarik yang berbeda dan penting untuk mengidentifikasi keunggulan tersebut agar dapat dimanfaatkan sebagai nilai jual utama. Nah, cara mengidentifikasi gimana? Yang pertama kita ngecek apakah dari segi keindahan alam, apakah dari pantainya berpasir putihkah, laut jernih, terumbu karang, hutan mangrove, bukit, ataupun laguna. Nah, kemudian kedua, kehidupan lautnya, apakah ada sport snorkelingnya dan diving dengan terumbu karang yang masih alami. Kemudian keberadaan satwa laut unik, apakah ada penyu atau lumba-lumba atau ikan eksotis. Nah, yang ketiga budaya lokal ya. Yang pertama tradisi masyarakat setempat, apakah seni tari, seni musik dan ataupun kerajinan tangan, dan juga kuliner lokal yang otentik dengan daerah teman-teman. Nah, yang terakhir adalah spotnya apakah Instagramable atau TikTokable. Nah, seperti ibaratnya tebing dengan pemandangan laut, pohon ikonik ataupun dermaga kayu eksotis. Nah, itu dari nomor pertama. Nah, strateginya gimana? Misalnya kita bikin seperti ini kata-katanya. Branding pulau Anda ya dengan kata-kata surga yang tersembunyi gitu ya, atau destinasi eksklusif dengan keindahan yang tak tertandingi, misalnya seperti itu. Buat narasi unik yang menunjukkan daya tarik pulau di berbagai platform digital ataupun offline. Nah, yang kedua, kita lakukan dari pengembangan dari sisi paket wisata, teman-teman. Nah, untuk membahas secara rinci paket wisata ini saya ada bahas secara khusus ya videonya tentang paket wisata. Teman-teman nanti bisa pelajari aja secara detail saya bahas tentang paket wisata. Nah, yang di bagian ini saya bahas bagian untuk pulau. Nah, caranya gimana? Misalnya kita buat paket wisata bahari 1 sampai 3 hari. Targetnya wisatawan yang ingin mencari pengalaman di laut dan petualangan. Nah, rincian paketnya ya, yang pagi ya penjemputan ya dari dermaga terdekat dengan speedboat, kemudian siang kita snorkeling di 3 spot terbaik di sekitar pulau yang kita miliki ya. Kemudian sorenya kita makan siang barbecue seafood di pantai ya. Nah, kemudian petangnya kita bisa sunset cruise keliling pulau seperti itu keliling ya. Kemudian harganya kita tetapin berapa misalnya biaya-biaya ini yang bisa kita berikan kepada mereka. Nah, ini kalau misalnya 3 hari 2 malam misalnya teman-teman. Nah, rinciannya bisa dipelajari di slide ya. Misalnya hari pertama kita check in ya di Koresoto Glamping ya. Kemudian berkeliling pulau dengan perahu tradisional, makan malam barbecue di pantai. Yang kedua kita diving ya di spot terbaik, mana kita kunjungan ke desa nelayan misalnya atau melihat pembuatan perahu tradisional. Misalnya kita ada aspek itu yang bisa kita tonjolkan, silakan teman-teman. Kemudian makan malam romantis ya, ini untuk orang-orang yang mungkin membawa pasangannya ya, atau mungkin yang baru ingin honeymoon halal gitu ya, honeymoon setelah nikah maksudnya, ya dimana mereka menikmati ya makan malam romantis di atas kapal misalnya seperti itu. Kemudian hari ketiga sarapan di pantai, kunjungan ke bukit misalnya dengan pemandangan 360 derajat bisa keliling seluruh hal, kemudian check out dan kembali ke dermaga. Kemudian tetapkan harganya. Kemudian mungkin bisa ya cara kedua ya, yaitu adalah dengan paket budaya dan kuliner. Misalnya kita dengan targetnya itu 2 hari 1 malam. Target wisatawan ya ini adalah yang ingin mengenal budaya lokal. Karena nggak semua juga orang yang ingin snorkeling ya, karena nggak semua orang bisa snorkeling ataupun menyelam seperti itu. Jika mungkin ini bagian orang yang mungkin suka pecinta kuliner atau pecinta budaya. Nah, caranya gimana kita buat paketnya? Yang pertama, kita sambut dengan cara tradisional, kemudian mengunjungi rumah adat di pulau.
kemudian workshop, membawa kerajinan lokal, tentunya nyaman, dan kemudian makan malam dengan menu tradisional khas pulau, ikan bakar, misalnya sayur keladi ataupun sambal misalnya gitu. Yang kedua adalah workshop memasak hidangan khas bersama penduduk lokal. Kita tuh bisa memanfaatkan itu. Jadi teman-teman jangan terpaku hanya oh pulau wisata jual pulaunya, jangan. Kita harus lihat aspek apa yang bisa kita jual, sumber daya kita secara SDM-nya seperti apa yang bisa kita jual. Nah, kemudian kita sarapan. Setelah memasak, kita sarapan hasil masakan itu, kemudian mungkin bisa kunjung ke pasar tradisional atau membeli oleh-oleh. Tetapkan harganya ya teman-teman. Yang ketiga adalah sediakan opsi penginapan yang beragam. Nah, ketika kita melakukan suatu hal ya ataupun promosi, maka kita harus punya strategi khusus untuk opsi penginapan, karena nggak semua orang juga kan bisa menikmati tempat yang kita sediakan. Misalnya nanti kita membuat tempat penginapannya tuh glamping aja ya, misalnya lagi hits ya glamping ya teman-teman ya, glamour camping ya, misalnya ya ingin santai selama jalan. Tapi kan ada juga sebagian orang yang mohon maafnya adalah mungkin keterbatasan biaya misalnya, tapi ingin menikmati pulau wisata yang kita miliki. Mungkin kita bisa menyiapkan homestay lokal dengan budget yang sangat terjangkau ya, sehingga mereka pun juga selain penginapannya terjangkau, mereka bisa merasakan kehidupan menjadi warga lokal itu seperti apa kayak gitu. Nah kemudian yang ketiga ini adalah market yang mewah, yang suka elit ya, jadi market yang tinggi, kelas tinggi lah seperti itu. Kita bisa berikan resort ya dengan standar yang mewah. Nah ini untuk wisatawan premium. Jadi maksud saya membuat strategi ini adalah yang pertama itu untuk orang yang ekonominya untuk berwisata ya. Ini kita bahas ekonomi untuk berwisata, karena ada juga orang yang memberikan budget ya, karena bukan tentang seberapa banyak dia punya duitnya, tapi seberapa budgeting dia untuk berwisata ya. Jadi maksud yang ingin saya jelaskan itu adalah ekonomi dalam sisi budget yang ingin dia keluarkan. Misalnya bagi orang yang mengeluarkan budget ya yang terbatas, maka dia bisa pilih homestay lokal. Tapi kalau mau ingin dia private ya mungkin dia bisa milih tengah-tengah, market tengah-tengah itu glamping ya, yang menyukai pengalaman tetapi ingin tetap kenyamanan. Karena juga sebagian orang yang mungkin kurang nyaman misalnya tinggal di homestay ya, itu tergantung kenyamanan masing-masing. Yang ketiga ini kelas tinggi untuk orang-orang yang market yang besar ya, seperti itu teman-teman. Nah ini ya seperti contoh seperti ini teman-teman. Misalnya pertama check in dari tenda glamping gitu ya, kemudian makan malam barbecue. Yang kedua sunrise ya, nge-view sunrise, melihat matahari terbit. Kemudian kita sarapan dan kita snorkeling seperti itu. Yang keempat, berikan pengalaman kuliner lokal. Saya selalu sampaikan, ketika orang datang ke tempat kita, pastikan mereka itu menikmati kuliner lokal ya. Jadi jangan sampai kuliner lokal itu tidak kita siapkan. Itu penting banget. Bahkan di berbagai aspek ya, ketika saya juga aktif di bagian desa wisata ya, yang tergabung di forum ya, forum desa wisata, itu mereka berlomba-lomba gitu untuk menonjolkan kuliner lokalnya. Nah maka kita bisa juga di pulau wisata kita itu apa yang ingin kita berikan. Maka strateginya adalah tawarkan pengalaman makan di tepi pantai dengan ikan bakar yang segar ya, buat acara makan malam di bawah bintang-bintang yang sangat indah. Kemudian kita juga bisa menyediakan sedikit kegiatan workshop, memasak makanan lokal, ataupun hanya sekitar bercerita tentang suatu sejarah ya pulau wisata yang kita miliki. Nah ini contohnya ya teman-teman ya, misalnya barbecue seafood di pantai, ikan udang cumi segar langsung dari laut ya, karena beda sekali pengalamannya ya, customer experience-nya tuh beda banget ya. Jadi teman-teman bagaimana kita menciptakan pengalaman pelanggan yang mengesankan. Jadi beda ya antara kita makan ikan sama yang langsung dari laut kita ambil, itu beda banget kualitasnya. Maka jangan pernah meremehkan suatu hal yang apa itu terlihat sederhana seperti itu. Kemudian disajikan dengan sambal khas dan nasi, dan juga tentukan harganya berapa. Yang kelima adalah kita bisa memberikan apa, fasilitas dan layanan eksklusif ya. Jadi strateginya gimana? Misalnya kita berikan layanan antar jemput ya, dari kapal cepat dari kota terdekat ya, jadi dari pulau ya seberang ke tempat kita misalnya gitu, atau mungkin dari bandara barangkali, ataupun dari
tempat-tempat tertentu misalnya yang bisa kita lakukan ya, seperti itu. Tergantung bentuk pulaunya gimana ya teman-teman. Kemudian kedua adalah private guide untuk tur pribadi. Kita bisa melakukan privat ya untuk teman-teman yang ingin ingin benar-benar eksklusif gitu loh, karena nggak semua orang juga ingin beramai-ramai ya. Jadi nggak semua orang ingin berwisata tuh terlalu ramai, maka tidak mengesankan ya, tidak ada pengalamannya, itu sebagian orang seperti itu. Yang ketiga, kita bisa juga memberikan fotografer profesional untuk rekomendasi perjalanan ya, namanya juga orang yang ingin eksklusif. Ini tentu marketnya adalah market yang mewah-mewah ya teman-teman. Jadi berikanlah fotografer, kita nyiapkan sehingga hasilnya itu luar biasa. Yang keempat, ini juga bisa ya untuk paket honeymoon ya, ataupun juga sejenisnya seperti itu. Nah, ini contoh misalnya kayak honeymoon misalnya ya. Nah, penginapan ya di villa tepi pantai, makan malam romantis di pantai ya. Kemudian aktivitas pasangan seperti spa, snorkeling ataupun sunset cruise. Kemudian keenam, kita bisa membangun kerjasama dengan agen perjalanan dan hotel. Strateginya gimana? Misalnya kita kerjasama dengan agen perjalanan lokal dan internasional. Kita tawarkan tuh paket wisata lengkap dengan akomodasi, transportasi, dan juga aktivitasnya. Kemudian kita juga bisa kolaborasi dengan hotel tempat terdekat untuk menawarkan paket stay and explore. Jadi maksud dari kita membangun wisata itu tidak lepas yang namanya dari tempat penginapan ya, hotel ya, tempat penginapan, kemudian restoran, kemudian tour travel, itu kita harus kolaborasi ya, bahkan pemerintah sekalipun gitu ya, kita ajak kolaborasi mereka supaya tempat pulau wisata kita itu bisa dikenal gitu loh. Yang ketujuh, tentu kita bisa melakukan hal yang paling penting ya di zaman sekarang ini, yaitu adalah dengan membangun branding ya di platform-platform tertentu seperti itu. Misalnya kita buat strateginya gimana, kita buat dong konten visual menarik seperti pulau ya, pulau foto-foto ya dari udara dari pulau tersebut gitu ya. Kemudian maksudnya paham ya, maksudnya teman-teman ya, jadi kita foto dari atas itu ya, ataupun video ya, kalau misalnya teman-teman ada punya punya apa drone ya, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian aktivitas wisatawan keindahan dari bawah laut misalnya seperti itu. Kemudian manfaatkan influencer ataupun travel blogger untuk mempromosikan pulau kita. Yang ketiga, buat website resmi ya dengan informasi lengkap dan fitur pemasaran online. Nah, jadi ini penting banget teman-teman harus punya website ya kayak gitu. Nah, jadi silakan teman-teman maksimalkan. Kalau misalnya belum punya, silakan ya dibuat. Saya pernah bahas ya tentang buat website itu seperti apa ya, saya cek aja di video-video saya, atau kalau mau ringkas bisa aja nanti kontak aja tim saya ya untuk dibantu bagaimana dibuatkan jasa ya, ini jasa profesional buatan website, boleh banget nanti kontak aja ya admin saya kayak gitu di apa namanya, mungkin boleh nanti chat aja ya di komentar, nanti bisa saya arahkan seperti itu. Jadi itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini, bagaimana strategi ya untuk kita mengembangkan bisnis kita untuk pulau wisata seperti itu. Semoga dengan masukan-masukan ini bisa membantu teman-teman bisa penjualannya dalam memberikan paket-paket ataupun strategi wisatanya semakin bagus dan berkembang seperti itu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video bermanfaat lainnya.